Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, asmara, dan kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima, karena diri saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi berdasarkan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, kali ini saya akan mencoba untuk melihat dari sisi keadaan dan pemikiran terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Bagaimana keadaan dia dan bagaimana pemikiran dia, apa yang sedang dia pikirkan. Kita langsung saja, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, semuanya saya kembalikan terhadap energi pemikiran kamu. Kita akan sama-sama melihat, guys, bagaimana posisi energi dia. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Bagaimana keadaan pemikiran manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap sisi unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sisi lain, kemunculan kartu The Chariot ini mengisyaratkan terhadap sisi keadaan diri dia harus bisa mengambil satu keputusan, di mana ketika diri dia mengambil satu keputusan, itu akan membuat diri dia berada di dalam situasi yang sangat beruntung atau memang berada di dalam situasi pertengkaran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kamu bisa melihat sendiri, ada hitam dan ada putih. Putih inilah yang saya kaitkan terhadap sisi keberuntungan, hitam inilah yang saya kaitkan terhadap sisi pertengkaran. Mungkin untuk saat ini keadaan diri dia merasa bahagia, tetapi di balik rasa kebahagiaan tersebut ada sisi batin yang benar-benar tersiksa. Ada sisi batin dan pemikiran sama-sama tidak sinkron dalam kategori sedang menerima suatu pertengkaran di sini, guys.
Pertengkaran ini bisa saja berasal dari orang yang berdampingan terhadap diri dia. Pertengkaran ini bisa saja berasal dari sisi pekerjaan dia. Pertengkaran ini bisa saja berasal dari sisi keuangan dia. Kalau saya mengarah terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mulai dari zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio, saya akan menarik dari sisi zodiak Scorpionya terhadap kemunculan kartu Decariot ini dan masih mengkaitkan terhadap keadaan manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Ada sisi kemanipulatifan yang akan dia rencanakan di sini. Di mana sisi kemanipulatifan ini dia rencanakan karena memang diri dia posisinya sedang berada di dalam ketidaknyamanan, sedang berada di dalam situasi ketidakstabilan. Dia akan berusaha melakukan suatu kemanipulatifan untuk mencapai suatu keberuntungan. Begitu juga ketika diri dia berdampingan terhadap pihak ketiga dia akan melakukan suatu pengkhianatan terhadap hubungan itu karena memang hubungan yang dia jalankan itu tidak memberikan diri dia suatu keberuntungan, melainkan memberikan diri dia suatu ajas manfaat. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu Decariot ini dan masih mengkaitkan bagaimana keadaan diri dia untuk saat ini, ada suatu perasaan yang sangat sensitif yang dia terima. Di mana ketika diri dia menerima perasaan kesensitifan ini, justru ada timbul pemikiran yang saya lihat di sini. Mempertahankan dan yang dipertahankan. Perasaan sudah sensitif, perasaan sudah dilicikin dan sudah menerima suatu manipulatif, tetapi dia berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap orang yang berdampingan kepada diri dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu Decariot ini dan masih mengkaitkan terhadap keadaan manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini, ada satu hal yang dia sembunyikan, tetapi ketika diri dia menyembunyikan satu hal ini, cepat atau lambat itu akan terbongkar. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang satu hal yang dia sembunyikan ini hanya untuk memberikan diri dia suatu keuntungan yang luar biasa. Ada hal yang masih dia simpan di sini, guys. Karena manusia yang telah meninggalkan diri kamu ini sebenarnya seseorang yang bisa saya kategorikan energi yang dia miliki, energi yang bersifat negatif. Dia akan berusaha untuk melakukan suatu rencana di mana kerencanaan dia itu dia tidak memperdulikan orang-orang yang berada di sekeliling dia. Begitu juga terhadap diri kamu di masa lalu ketika diri dia berdampingan terhadap diri kamu. Dia tidak peduli bagaimana kondisi kamu. Yang dia pedulikan, saya harus bisa bahagia. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Dengan kemunculan kartu The Hangman ini mengisyaratkan terhadap keadaan dia, ada situasi yang membuat diri dia di dalam kelabilan. Ada situasi yang membuat diri dia merasa ragu. Ada situasi yang membuat diri dia harus mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Di mana ketiga aspek yang saya katakan tadi, itu semua dia lakukan dan dia inginkan hanya untuk mencapai suatu keberuntungan. Labil, mempertimbangkan,
dan ragu. Dia masih mempertimbangkan di sini, guys, apa yang harus dia lakukan di sini. Karena posisinya ini orang benar-benar saya gambarkan seseorang yang penuh perhitungan. Apa yang dia lakukan, dia berpikiran ini memberikan suatu keberuntungan atau tidak. Ketika diri dia meninggalkan diri kamu dan lebih memihak kepada orang lain, itu telah dia perhitungkan. Karena memang dia manusia yang tidak peduli, manusia yang hanya memperdulikan sisi kehidupannya saja. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu King of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya berbicara dari sisi keadaan. Karena kartu yang saya pegang ini mengharuskan satu energi lebih bijak dan lebih cerdik untuk melihat bagaimana situasi keadaan dia. Kalau saya mengkaitkan terhadap posisi keadaan manusia yang telah meninggalkan diri kamu dengan munculnya kartu King of Cups ini, ada situasi keadaan yang mengharuskan diri dia untuk mengambil satu pilihan. Karena memang keadaan diri dia menginginkan suatu keberuntungan di sini, guys. Kalau saya menutup kartu The Chariot dan masih mengangkat kartu The King of Cups, bagaimana? Wow. Wow. Muncul kartu kesedihan, kartu penyesalan, kartu ingin pergi, di mana dengan dia pergi, dia sambil membawa rasa kesedihan. Wow. Muncul kartu ini. Kalau saya flashback dan mengarah terhadap energi yang kamu miliki, kemungkinan ada situasi keadaan yang untuk saat ini membuat diri kamu menerima suatu kesedihan di sini, guys. Posisi kamu untuk saat ini sedang bersedih, posisi kamu untuk saat ini sedang ingin menjerit. Posisi kamu untuk saat ini ingin mengharapkan seseorang agar cepat-cepat hadir di dalam kehidupan kamu karena kamu sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi permasalahan yang kamu terima. Kalau saya mengarah terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kedua kartu ini, bisa saja manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini keadaan diri dia sedang beruntung, tetapi di sisi lain keberuntungan yang dia terima mengakibatkan beberapa energi menyimpan rasa kesedihan di sini, guys. Di mana beberapa energi ini yang pernah menyatukan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu ini, dia berpikiran, saya sudah sangat menyesal mengenal diri kamu. Saya sudah sangat menyesal bisa menyatukan perasaan saya terhadap diri kamu, karena memang diri kamu ini seseorang yang penuh dengan aura negatif. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Three of Pentacles. Bersedih karena memang ada
satu energi yang memberikan bantuan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu di sini. Ini dia. Walaupun diri dia menjalankan suatu kehidupan terhadap pihak ketiganya, mungkin pihak ketiganya di sini yang merasa bersedih karena dia telah melakukan suatu komunikasi terhadap orang lain di sini, guys. Orang ketiga di sini benar-benar merasa bersedih di sini. Orang ketiga di sini benar-benar merasa menyesal kenapa diri dia dipertemukan terhadap manusia yang pernah meninggalkan diri kamu. Karena ketika pihak ketiga ini berdampingan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, pihak ketiga di sini merasa ada yang dimanfaatkan dan merasa diri dia ditipu. Ini dia, guys. Ini untuk saat ini keadaan dan pemikiran dia. Ada pemikiran dia untuk memanfaatkan orang-orang yang berada di sekeliling dia. Dia tidak memperdulikan mau bersedih, mau bagaimana, yang penting keadaan saya stabil, yang penting keadaan saya nyaman, yang penting keadaan saya makmur. Apapun situasi yang mereka rasakan, bodoh amat, saya nggak peduli. Itu yang dipikirkan dia. Nah, kita lihat bagaimana ke depannya. Muncul kartu As of Pentacles, dimana kemunculan kartu As of Pentacles ini untuk kedepannya sangat luar biasa terhadap diri dia di sini. Keuangan dia, guys, sangat berlimpah untuk kedepannya, karena seseorang yang memegang satu koin, dimana satu koin ini akan mengubah situasi kehidupan dia, baik secara keuangan, baik secara perasaan, ataupun baik secara aspek lain. As of Pentacles, As of Pentacles, kehidupan baru, ide baru. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Moon, kartu yang berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Moon, dimana The Moon ini apakah mungkin untuk kedepannya dia akan mencoba untuk melakukan hal yang di luar dari akal sehat manusia, dimana ketika diri dia ingin mencoba hal tersebut karena memang ingin mengubah kehidupan dia, akan ada suatu perbuatan dimana perbuatan itu kaitannya terhadap black magic atau hal mistis. Dia akan mencoba hal tersebut, guys. Dengan tujuan apa? Kita lihat. Anjay, Najubillah min jalin. Wow, keluar lagi kartu the Dead. Kenapa selalu keluar kartu the Dead ini ya? Wow, merinding bulu saya. Selalu keluar kartu the Dead, menjadi bahan pertanyaan saya. Seminggu kemarin, video pagi saya upload, malamnya saya dapat kabar dari beberapa subscriber. 2 orang subscriber saya memberikan informasi, Kak, kartu the Dead yang keluar ketika diri kakak membacakan bagaimana situasi dia, semuanya terjawab, Kak.
subscriber saya menerima kabar bahwasannya manusia yang telah meninggalkan diri dia meninggal. Makanya saya selalu mempertanyakan kenapa keluar kartu The Dead ini seakan-akan mengisyaratkan guys, ada sesuatu hal yang telah dia permainkan, dimana ketika diri dia mempermainkan hal ini justru membuat diri dia berada di dalam situasi yang membingungkan. Dan kata membingungkan ini seakan-akan hukum tabur tuai. Apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai, baik secara fisik, pekerjaan, keuangan, dan sisi lainnya. Itu akan memberikan diri dia suatu karma, the death, dari hal yang misterius, dari hal yang dia permainkan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.